Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin ajma'in. Sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yakni wahdatul wujud individu atau syakhsi dalam Maktab Irfan Ibnu Arabi. Pada kesempatan ini kita akan membandingkan pandangan ini dengan pandangan wahdatul wujud bergradasi. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang konsep wahdatul wujud individu ini. Jadi menurut keyakinan Syekh Ibnu Arabi beserta para pengikut Maktab Irfan beliau, bahwasanya wujud yang simple dan tidak terbatas ini meliputi seluruh realitas eksternal. Wujud ini adalah hak Subhanahu wa ta'ala, dan selainnya tidak ada lagi wujud yang kedua atau wujud yang lain. Akan tetapi wujud tunggal individu ini mempunyai tajalli dan manifestasi dalam bentuk bertingkat-tingkat atau bergradasi. Oleh karena itu, menurut maktab ini, kuat dan lemah itu tidak pada asli wujud, melainkan pada manifestasinya. Kuat dan lemah ini meliputi yang paling sempurna hingga yang paling kurang sempurna dari manifestasinya. Dalam istilah urafa, tajalli ini disebut nafas rahmani atau hakikat Muhammadiyah, yang mana pada setiap tingkatannya hak Subhanahu wa ta'ala memanifestasi dalam suatu bentuk. Dalam artian, dalam suatu tingkatan memanifestasi sempurna atau lebih kuat, dan pada tingkatan berikutnya memanifestasi kurang sempurna atau lebih lemah. Sementara dalam filsafat Islam terdapat konsep tentang ketunggalan wujud bergradasi. Pandangan ini dibangun oleh filosof besar Hikmah Muta'aliyah Mullah Sadra. Kendatipun pemikiran filsafat Sadra sendiri bisa dibagi pandangannya atas dua, yaitu pandangan awal dan pandangan akhir terhadap masalah ketunggalan wujud. Pandangan pertamanya adalah ketunggalan wujud bergradasi. Akan tetapi pandangan akhir dan puncak pandangan beliau adalah ketunggalan wujud individu. Menurut pandangan ketunggalan wujud bergradasi, seluruh realitas terbentuk oleh satu eksistensi
yang bertingkat-tingkat, yang taskik, yang dimulai dari titik puncak yang tidak terbatas, kemudian secara tingkatan demi tingkatan kewujudan melemah dan kemudian mengalami penurunan kewujudan hingga mencapai paling lemahnya tingkatan wujud, yang mana sesudah itu adalah ketiadaan murni. Oleh karena itu, satu wujud dalam satu ketunggalan menemukan aliran gradasi dalam bentuk tingkatan-tingkatan kuat dan lemah, yang dimulai dari wujud tak terbatas kuat, yakni hak subhanahu wa ta'ala. Kemudian disusul tingkatan-tingkatan yang tak terbatas jumlahnya dari bermacam-macam wujud berasaskan kuat dan lemah kewujudannya, hingga paling lemahnya tingkatan wujud yang dalam filsafat disebut dengan maddah hayulani. Jadi dalam pandangan ini, selain hak subhanahu wa ta'ala yang wujudnya memiliki kehakikian wujud, maujud mungkin pun juga mempunyai kehakikian wujud. Perbedaan di antara seluruh tingkatan-tingkatan wujud adalah dalam kuat dan lemahnya tingkatan keeksistensian mereka. Nah, disinilah kita melihat dimensi perbedaan antara ketunggalan wujud saksi dan ketunggalan wujud taskik, atau wahdatul wujud saksi dan wahdatul wujud taskik, yakni perbedaan mendasar antara ketunggalan wujud individu dan ketunggalan wujud bergradasi adalah tinjauan terhadap maujud-maujud imkani, yang mana dalam irfan dipandang sebagai tajalli dan manifestasi hak subhanahu wa ta'ala yang tidak punya hakikat kewujudan, tetapi hanyalah maujud-maujud majazi dan metafor. Namun kewujudan mereka karena tidak mempunyai kewujudan hakiki, maka ia mempunyai kewujudan majazi. Nah, kewujudan majazi ini tidak bisa kita pandang sebagai kenihilan atau keabsurdanan, tapi pada hakikatnya ia mempunyai keaktualan secara haysiyah takyidiyah, yakni yang hakiki, yang sebenarnya mempunyai hakikat wujud hanyalah hak subhanahu wa ta'ala. Sementara ma siwallah itu terkait dengan kewujudan hak subhanahu wa ta'ala, yakni bersyarat dengan kewujudan hak subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam tinjauan ketunggalan wujud bergradasi atau taskiki, maujud imkani ini, kendati pun mereka semua adalah wujud fakir dan wujud bergantung, akan tetapi dari sisi kewujudan mereka semua mempunyai kehakikian wujud, dalam artian mereka secara kewujudan mempunyai wujud hakiki dan
dalam kepertikalan wujud hak subhanahu wa ta'ala. Dalam artian hak subhanahu wa ta'ala mempunyai wujud hakiki. Di samping wujud hakiki hak subhanahu wa ta'ala, maka wujud-wujud imkani ini juga memiliki wujud hakiki di bawah dan secara kepertikalan dari wujud hak subhanahu wa ta'ala. Mereka semua adalah wujud fakir, wujud butuh, dan senantiasa bergantung pada wujud hak subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara dua pandangan ini, kendati pun sangat tipis, tapi dalam tinjauan Urafa sangatlah memiliki jarak di antara keduanya. Karena di dalam pandangan Urafa semua maujud, yakni ma siwallah, itu terhapus kewujudan hakikinya dan mereka hanyalah sebagai tajalli dan manifestasi. Ibaratnya nafs dengan konsep-konsep yang ada di alam mental. Mereka tidak lain, konsep-konsep ini semuanya hanyalah jelmaan-jelmaan daripada nafs, tapi bukan mempunyai kehakikian wujud seperti nafs. Sekianlah kita punya pembahasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.